Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang data flow diagram. Sebelum itu, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Deli Andreani. Kedua ada Anissa Trijaskia, dan yang terakhir ada Siva Mia Juniarti. Sebelum mulai presentasi ke materinya, di sini saya akan menyebutkan daftar isi dari data flow diagram. Yang pertama ada pengertian, fungsi DFD, jenis-jenis DFD, simbol DFD, aturan DFD, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Dalam analisis sistem, model digunakan untuk menyajikan perancangan perangkat lunak. Pembagiannya ada dua, berorientasi aliran data, berorientasi objek. Berorientasi aliran data yaitu pendekatan ini difokuskan pada aspek fungsional dan behavioral perilaku sistem. Contohnya data flow diagram atau entity relationship diagram. Yang kedua, berorientasi objek. Pendekatan ini berfokus pada objek-objek nyata, contohnya Unifield Modeling Language. Pengertian dari DFD sendiri itu yang diperkenalkan oleh Tom DeMarco serta Chris Jen dan Trisserson. DFD adalah model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan tugas atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem. Diambil dari Witten dan kawan-kawan pada tahun 2004. DFD merupakan suatu tampilan grafis yang memunculkan relasi atau hubungan antara proses dan data beserta kamus data yang menjelaskan rincian data yang dipergunakan. Diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, sumber, dan tujuan data, proses yang mengolah data tersebut, dan tempat penyimpanan datanya. Adapun fungsi dari DFD yaitu menggambarkan sistem, menyampaikan rancangan sistem, dan merancang model. Menggambarkan sistem yaitu membantu dalam memahami proses dan alur kerja yang ada. Menyampaikan rancangan sistem, DFD berfungsi sebagai alat komunikasi visual. Dan yang terakhir, merancang model, yaitu DFD dapat merancang model sistem yang lebih terstruktur, memungkinkan pengembang untuk menekankan bagian-bagian tertentu dari alur kerja. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis DFD, di mana jenis-jenis DFD bisa dilihat dari level-level tertentu. Contohnya DFD level 0, di mana jenis DFD yang pertama adalah DFD level 0 sendiri. DFD level 0 juga dikenal sebagai diagram konteks, di mana DFD level 0 ini adalah representasi paling dasar yang menunjukkan interaksi antara sistem dan entitas eksternal tanpa rincian proses internal. Singkatnya atau intinya, DFD level 0 ini adalah DFD yang paling dasar di antara DFD yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah DFD level 1. DFD ini adalah pengembangan dari DFD yang sebelumnya, yaitu DFD level 0, yang membagi proses utama menjadi subproses yang lebih rinci yang lebih kecil atau rinci tetapi lebih mudah dipahami. Setelah DFD level 1 ada DFD level 2, di mana DFD level 2 ini merupakan detail yang lebih lanjut dari DFD level 1, di mana setiap subproses yang diuraikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih spesifik. Di sini kita bisa melihat bahwa jenis-jenis DFD ini semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi atau semakin banyak subproses yang diuraikan, juga lebih spesifik dan lebih mudah dipahami. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dengan memberikan contoh dari masing-masing jenis DFD yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama DFD level 0 yang disebut sebagai diagram konteks ini. Di sini kita bisa melihat gambar keseluruhan dari sistem
yang dirinci dalam DFD level 0, di mana diagram ini menggambarkan sebuah proses reservasi hotel, di mana di lingkaran yang tengah yang bersimbol bulat adalah proses, dan di simbol persegi yang ada di kanan di kiri adalah input dan outputnya. Selanjutnya ada tanda panah di tengah-tengahnya yang merupakan aliran dari proses penginputan dan pengoutputan proses reservasi hotel tersebut. DFD level 0 ini mempresentasikan seluruh sistem sebagai gelombang tunggal dan input dan output yang ditunjukkan oleh panah masuk dan keluar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya DFD level 0 ini lebih singkat gitu. Jadi subprosesnya di tengah atau gelembung yang disebut gelembung tunggal, dan input outputnya ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada DFD level 1, di mana DFD level 1 ini disebutkan merupakan pengembangan dari DFD level 0. Maka bisa dilihat dari contohnya, subprosesnya lebih banyak, tapi lebih mudah dipahami. Di sini ada contoh reservasi proses, di mana yang simbolnya bulat, reservasi proses, room selection proses, report to admin, and inquiry adalah subprosesnya, dan simbol persegi seperti yang di atas, reservation storage file adalah output dari proses yang di tengah. Juga quest yang ada di sebelah kiri, dan di bawah ada down storage dan up storage. Melalui level ini, kamu akan menyoroti fungsi utama yang dilakukan oleh sistem. Tepatnya ketika kamu memecah proses tingkat tinggi dari diagram konteks yang menjadi subprosesnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di DFD level 1 ini dibuat untuk lebih mudah dipahami dari DFD level 0, maka subprosesnya lebih banyak. Tidak hanya hotel reservation, tapi di sini disebutkan proses pemilihan room atau ruangnya, terus diberikan juga gambaran bagaimana cara membuat laporan untuk admin dan yang lainnya. Yang terakhir ada DFD level 2, di mana DFD level 2 ini juga merupakan pengembangan dari DFD sebelumnya, yaitu DFD level 1. DFD level 2 ini menyajikan detail yang lebih spesifik. Bisa kita lihat contohnya di sini, subprosesnya lebih banyak. Juga proses juga output dan inputnya juga lebih banyak. Level ini pada satu kondisi memerlukan lebih banyak teks untuk mencapai tingkat detail yang diperlukan tentang fungsi sistem. Berikut tampilan di DFD level 2. Nah, seperti pada contoh, kita bisa melihat bahwa prosesnya lebih banyak. Di sini ada salah satu contohnya adalah searching. Kita bisa melihat ruangan mana mungkin yang akan bisa kita pilih. Jadi di dalam proses reservasi hotel ini kita bisa melihat gambaran bagaimana proses-proses selanjutnya setelah kita memilih atau setelah pelanggan memilih ruangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke bagian simbol DFD. DFD
memiliki 4 simbol, diantaranya external entity, proses, data store, dan data flow. Yang pertama, external entity atau entitas eksternal, yaitu sumber atau tujuan data. Contohnya, pelanggan dan pegawai. Yang kedua ada proses, kegiatan yang mengubah data, contohnya pemesanan dan pembayaran. Dan yang ketiga ada data store atau penyimpanan data, tempat menyimpan data. Contohnya database pelanggan. Dan yang keempat ada data flow atau aliran data, pergerakan dari satu elemen ke elemen lain. Contoh nyatanya misalnya sistem kasir minimarket. Pelanggannya sebagai entitas eksternal, kasir memasukkan pesanan itu sebagai proses, data tersimpan di database itu sebagai data store, struk diberikan ke pelanggan itu sebagai output. Dengan 4 elemen utama ini, kita bisa lebih mudah menganalisis dan merancang sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas aturan di FD. Yang pertama ada nama unik, yaitu setiap proses harus unik. Contohnya pemesanan dan pembayaran dalam e-commerce. Yang kedua ada input dan output, yaitu proses harus memiliki input dan output berbeda. Contohnya verifikasi pembayaran, menerima data transaksi, menghasilkan status pembayaran. Dan yang ketiga ada proses. Idealnya tidak lebih dari 7 proses per DFD. Contohnya, sistem penggajian punya 5 proses, termasuk hitung gaji dan buat slip gaji. Dan yang keempat, setiap proses harus ada input dan output. Contohnya, cetak slip gaji, butuh data gaji sebelum menghasilkan slip. Dan yang kelima, ada label proses sama dengan kata kerja. Contohnya, hitung gaji, proses pemesanan. Dan yang keenam, aliran data tidak langsung antar data store. Contohnya, data pelanggan harus melewati pendaftaran sebelum disimpan. Yang ketujuh, sumber dan tujuan. Itu kata benda. Contohnya, mahasiswa. Verifikasi pendaftaran, lalu ke data mahasiswa. Dan yang kedelapan, arah aliran data jelas. Contohnya, pelanggan ke pemesanan, lalu ke data pemesanan. Dan yang kesembilan, proses wajib. Contohnya, pelanggan tidak bisa langsung ke sistem pembayaran tanpa proses. Dan yang ke-10, simbol konsisten. Contohnya, data transaksi tidak langsung ke bank tanpa pemrosesan transaksi. Sebagai kesimpulan, data flow diagram atau DFD adalah alat penting dalam perancangan sistem untuk menggambarkan aliran data secara visual dengan mengikuti aluran yang telah kami jelaskan. DFD dapat dibuat dengan lebih jelas dan terstruktur. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami berharap presentasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami siap menjawab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.